Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang kembali Bapak Ibu pada kegiatan workshop virtual di hari ketiga ini, di mana di hari-hari sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pembuatan game edukasi dengan word wall. Terutama di hari pertama kita sudah mengenal dan dibahas oleh narasumber Pak Novel Abdillah terkait bagaimana membuat akun Wordwall, kemudian juga membuat kuis Bapak Ibu, memulai membuat kuis di hari pertama. Kemudian di hari kedua kemarin Bapak Ibu kita melanjutkan pembahasan dengan membuat anagram dan juga teka-teki silang Bapak Ibu melalui template yang ada di Wordwall ini. Dan di malam ketiga nanti tentunya akan ada pembahasan yang lain lagi yang lebih dalam terkait dengan pembuatan game edukasi. Kemudian Bapak Ibu, ada informasi yang mungkin perlu saya sampaikan bahwasanya kegiatan kita di malam hari ini, Bapak Ibu tidak perlu mengisi presensi, Bapak Ibu tidak perlu menanyakan di mana presensinya, karena memang tidak kami sediakan untuk link presensi yang perlu diisi, karena sudah kami siapkan Bapak Ibu, sudah kami siapkan daftar hadir, sertifikat, kemudian laporan pengembangan diri dan lain sebagainya sudah kami siapkan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan hal-hal yang bersifat administrasi tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya. Kemudian Bapak Ibu, karena kegiatan kita mungkin ini yang terakhir pertemuan kita melalui Zoom meeting untuk kegiatan malam hari ini, silakan Bapak Ibu bisa dimaksimalkan nantinya. Bapak Ibu bisa menggunakan dua perangkat sekaligus jika ingin menyimak sekaligus mempraktekkan, atau kalau Bapak Ibu hanya menggunakan satu perangkat pun tidak masalah. Bapak Ibu cukup menyimak terlebih dahulu dan praktekannya di kemudian hari ketika Bapak Ibu senggang gitu. Karena kegiatan ini kami rekam dan rekamannya akan kami bagikan melalui grup WA Bapak Ibu. Baiklah, untuk malam ketiga ini saya kira bisa langsung saya berikan kesempatan kepada narasumber Pak Novel Abdillah untuk menyampaikan materinya di hari ketiga ini. Kepada Pak Novel Abdillah kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf ini suara saya terdengar ya Bapak Ibu kira-kira? Terdengar jelas Pak. Jelas ya, jadi saya khawatir kurang jelas ya. Nah Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini sudah 3 hari kita menggeluti yang namanya Wordwall ya Bapak Ibu. Ini bukan hari terakhir Bapak Ibu, tapi ini hari ketiga ya. Masih ada besok dan lusa yang bisa kita manfaatkan untuk sharing di grup WhatsApp ya. Nah Bapak Ibu, senang rasanya di hari ketiga ini masih dipenuhi dengan semangat dan saya sangat antusias melihat Bapak Ibu. Waduh, luar biasa ya. Yang dibuat kemudian di-share di grup WA itu udah sangat luar biasa. Jadi keinginan kita membuat game yang mungkin awalnya itu sulit ya, karena dibayangkan terlalu sulit, ternyata dengan adanya Wordwall kita juga bisa membuat game edukasi meskipun itu menurut kita sederhana. Tapi yang penting poinnya di situ Bapak Ibu, kita yakin bahwa kalau game Wordwall itu diberikan kepada siswa kita, mereka juga merasakan hal yang sama dengan kita, yaitu senang. Bapak Ibu, di kesempatan yang ketiga ini, di hari ketiga, kita akan mencoba untuk lebih merapikan lagi gimana cara kita bisa sharing kepada siswa kita nantinya gitu ya. Artinya
Bapak Ibu bisa membuat tandon sehingga kesannya link yang sudah dibuat atau link yang sudah dikirim itu tidak terpisah-pisah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan inventaris ya, karena kalau link pertama dikirim, nanti 3 hari lagi kirim lagi, 2 hari lagi kirim lagi. Nah, nanti khawatirnya sewaktu-waktu Bapak Ibu butuh dengan link itu, maka masih repot juga gitu. Repot dalam artian, aduh saya lupa menyimpan, saya harus cari di mana. Sementara ada siswa yang nah, mungkin pada kesempatan itu belum mengerjakan dan meminta untuk mengulang atau meminta kita untuk apa namanya, bolehkah saya mengerjakan lagi gitu ya. Kadang kan ada yang seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita coba lagi, kita buat game What Wall lagi dengan fitur-fitur yang mungkin belum kita sentuh ya kemarin. Jadi memang ada beberapa tantangan yang Bapak Ibu perlu di ini ya, perlu ditaruh di What Wall seperti apa gitu tantangannya. Oke, saya izin share screen. Mas Arief. Ya. Gimana? Sudah terlihat kira-kira? Sudah Pak, sudah terlihat. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan yang sama ya dengan kemarin kita masih bergelut dengan whatwall.net. Ya, kita udah jatuh cinta dengan ini ya Bapak Ibu. Oke, saya login dulu Bapak Ibu seperti biasa. Bapak Ibu juga silakan bisa login. Nah, ini tampilan whatwall-nya ya Bapak Ibu. Di sini saya masih membuat 2 proyek Bapak Ibu, sehingga ketika saya klik di buat aktivitas ini, ya kan, maka di sini masih terhitung 2 dari 5. Nah, ada beberapa yang masih belum kita lakukan ya Bapak Ibu di sini. Kalau kemarin hangman, algojo ini sudah, kemudian anagram sudah, mencari kata juga mungkin sudah, kemudian teka-teki silang juga sudah ya Bapak Ibu. Terus yang belum itu apa? Nah, mungkin kita bisa benarkan kalimat ini belum. Kemudian apalagi ya Bapak Ibu, mencocokkan ini juga belum. Nah, nanti kita coba ya, kita coba. Dan dari beberapa game yang telah kita buat, kita coba satukan menjadi sebuah satu link aja. Jadi dari beberapa link yang kita buat, kita satukan dengan satu link. Oke, terus mana ya? Oke, kita mulai dari misalkan diagram berlabel ya Bapak Ibu. Kita coba di sini. Nah, ini prinsipnya Bapak Ibu, ada gambar ya. Ini ada gambar, kemudian gambar itu kita beri semacam titik atau poin atau hotspot gitu ya, atau label, dan kemudian mencocokkan dengan label yang sesuai gitu ya Bapak Ibu. Oke, mari kita coba Bapak Ibu, misalkan di sini bagian dari bunga ya, jangan bagian, atau bunga gitu aja gak apa-apa Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, kemarin saya dapat tantangan juga ya dari gimana Pak kalau buat untuk anak SMA gitu. Sebenarnya prinsipnya itu sama ya Bapak Ibu. Prinsipnya itu sama. Bapak Ibu boleh memilih tema mana yang kira-kira membuat anak SMA itu jauh lebih tertantang gitu ya. Nah, tetapi kalau kita membahas kedalaman konten, ya saya juga kurang tahu ya Bapak Ibu, konten SMA itu spesifiknya seperti apa. Terlebih kan juga mapel. Nah, sementara saya ngajarnya di SD gitu. Nah, jadi kalau kalau konten itu urusan Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu mahir dengan konten sendiri ya.
Nah, cuman prinsipnya yang ingin saya bagikan di sini, ya sama Bapak Ibu, prinsipnya itu kita mau menggunakan game yang seperti apa, game yang mana, template-nya ya, temanya yang seperti apa. Nah, maka di situ bisa juga Bapak Ibu misalkan multiple choice, nah itu bisa jadi pilihan. Terus anagram, tadi malam sudah teka-teki silang, kemudian ada pencarian kata, ya kan, eh, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu di situ juga bisa dipilih mana yang paling sulit mungkin ya untuk Anda SMA. Oke, di sini ada label atau diagram Bapak Ibu. Kita diminta untuk menambahkan gambar ya. Kita tambahkan aja gambarnya. Kita klik. Ya, saya tekan enter, maka di sini akan muncul bagian-bagian dari bunga sempurna ya, Bapak Ibu. Nah, kita pilih, kita cari-cari mana yang pas. Oke, mungkin ini saya pilih. Nah, Bapak Ibu, di sini ya kan, di sini ada bagian titik-titik ya. Ada satu, ada dua, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengarahkan label satu ini mungkin ada di sini, kemudian dua itu ada di sini, dan tiga itu ada di sini. Oke. Kalau perlu tambah lagi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misalkan nggak tahu apa dari yang akan diisi di sini, Bapak Ibu juga bisa cari referensi di buku ya. Kita tambah lagi Bapak Ibu. Di sini ada 4. Nah, ini bagian apanya? Tambah lagi 5. Terus ini tambah lagi 6 ya di bagian sini Bapak Ibu. Oke. 7 misalkan. Boleh cari lagi. 7. Nah, kita taruh di sini. Ya. Saya rasa ini sudah mewakili seluruhnya. Oke. 8. 8-nya Bapak Ibu tambah. Tambah lagi 8. Nah, kita taruh di sini. Nomor 2 ini adalah serbu sari. Terus nomor 3 ini kepala putik. Ini nomor 2 ya, salah ya Bapak Ibu. Di label nomor 2. Nah, ini nomor 2. Nomor 3 ini kepala putik. Kemudian ada ini apa ya? Benang sari ya Bapak Ibu, nomor 5. Ya, saya juga kurang hafal ya Bapak Ibu. Ini pelajaran kelas berapa nih? Kita cek di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke, daun ini adalah mahkota ya. Nomor 4 itu mahkota. Terus, nah ini adalah bakal biji. Nomor 6. Apalagi? Ada bakal biji, kemudian tangkai bunga, dasar bunga. Nah, sebentar. Oke, yang ini saya taruh di sini. Nomor 7 adalah dasar bunga. Kemudian nomor 8 ini tangkai butik. Nomor 1 ya Bapak Ibu. Nomor 1 yang mana nih? Nah, ini kelopak ya.
Kelopak bunga, betul ya. Nah, jika gambar ini sudah selesai, kita beri label seperti ini, Bapak Ibu, maka kita bisa klik selesai, gitu ya. Nah, sehingga ini bisa kita mainkan seperti biasa, Bapak Ibu. Jangan lupa kita beri pilihan dulu ya. Kita beri tantangan, hitung mundur, dikerjakan dalam waktu 3 menit maksimal. Kemudian tata letak berbeda, enggak. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Kemudian mengocok label. Nah, oke, mencampur. Terus tampilkan jawaban, boleh. Saya terapkan aktivitas ini. Temanya pilih yang sesuaian Bapak Ibu. Temanya tentang bunga. Kita cari, nah ini cocok nih ya. Mata air. Oke, sebelum kita bagikan kita coba dulu seperti apa hasilnya. Nah, gini ya Bapak Ibu. Maka kita kota di mana? Oke, pasangkan dengan ini. Tangkai putik ini, kepala putik yang ini, kelopak. Geser ya. Kepala ini, bakal biji yang ini mungkin Bapak Ibu. Nah, itu kan sangat interaktif ya Bapak Ibu. Terus dasar bunga, nih dasar bunga. Kemudian benang sari, nah ini serbuk sari di sini. Oke, kita coba lihat jawabannya. Oh, ya kan? Jadi jawabannya betul semua ya Bapak Ibu. Nah, maka di sini bisa ngisi papan peringkat seperti biasa. Ya. Oke, ini label ya Bapak Ibu. Nah, dan di dalam label ini Bapak Ibu ternyata bisa kita ubah bentuknya ke model yang lain ya. Bisa nggak ya? Coba cocok nggak kalau misalkan dengan ini diagram kartu lipat misalkan akan menjadi seperti apa? Nah, flip. Nah, ini nggak cocok ya Bapak Ibu. Jadi template ini nggak matching Bapak Ibu. Harusnya kan ada pernyataan dan jawabannya apakah benar, kalau benar centang gitu. Nah, yang ini kurang pas. Jadi untuk model lipat kartu ini belum bisa. Ganti yang lain. Contoh misalkan pasangan yang cocok. Coba kita cek. Oke. Tangkai putik. Nah, ini kayak mencari jawaban ya Bapak Ibu. Nah, mungkin game yang seperti ini cocoknya untuk kelas-kelas rendah ya Bapak Ibu. Jadi kan cukup mudah, cuma mengingat ya, ini mengingat kelopak benang sari di sana dan seterusnya. Yes. Ya, ini mencocokkan, kita tampilkan lagi. Kalau kartu acak, ini mana kartu acak? Coba ambil. Nah,
Ya. Nah, ini cara mainnya gimana nih Bapak Ibu? Oke. Ambil, ambil. Dan apa yang terjadi? Nah, nggak terjadi juga ya. Seperti apanya ya Bapak Ibu. Cuma kartu acak gitu aja ya. Nah, ini kurang pas ya Bapak Ibu. Kartu acak sudah. Nah, sekarang balik ubin. Kita. Nah, jadi Bapak Ibu setiap soal yang kita buat dengan template, contoh ini kan tadi label ya. Kita ubah ke bentuk yang lain, itu kadang ada yang sesuai, kadang ada yang nggak sesuai gitu. Nah, jadi Bapak Ibu harus benar-benar memilih ya mana yang cocok. Nah, ini mau diapakan gitu. Coba pemutar aja. Oke. Coba flip. Terus menghilangkan, flip, menghilangkan. Nah, ini mungkin secara permainan kita juga perlu tahu ya Bapak Ibu, ini Bali Upin ini sebenarnya seperti apa. Jadi Bali Ubin itu sebenarnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah kita kembalikan ke asalnya ya. Ini asalnya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi silakan nanti dicoba lagi ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa di sini bisa apa namanya tetapkan sebagai penugasan seperti biasa. Saya tidak tampilkan jawaban tapi papan peringkat saya centang ya. Nah, dan ini saya copy. Seperti biasa, saya kirim ke Bapak Ibu ya. Oke. Yang kartu acak mirip storyline. Nah, itu Bapak Ibu udah paham ya. Terus kita buat satu lagi Bapak Ibu. Kalau tadi kan kita sudah buat kartu acak yang ini diagram ya. Yang belum kita buat itu yang permainan pencocokan ya. Seret dan letakkan setiap kata kunci di samping definisinya. Nah, jadi ada pernyataan, kemudian ada keyword ya, kemudian ada penjelasannya, ada pernyataannya. Nah, itu kita bisa ini menjodohkan ya Bapak Ibu. Coba kita klik. Nah, di sini ada kata kunci, kemudian di sini ada definisi. Oke. Nah, misalkan masih tetap sama. Nah, kata kuncinya misalkan di sini pertama serbuk sari, kemudian ada kepala putih, kan? Terus ada mahkota misalkan, dan di sini ada benang sari, ya 5, kita buat 5 ya Bapak Ibu. Benang sari, serbuk sari, kepala putih, mahkota, dan bakal biji. Nah, kalau serbuk sari gimana? Bagian dari bunga yang berfungsi sebagai sel kelamin
jantan. Ini contohnya ya. Kepala butik. Nah, kalau ini kita ketik di sini betina dan mahkota, bagian dari bunga yang indah dan memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, ini kan. Jadi definisi atau petunjuknya ini boleh tidak terlalu spesifik ya Bapak Ibu. Sehingga kalau terlalu spesifik kadang mudah untuk ditebak gitu. Oke. Nah, dan bakal biji. Ya. Ya, seperti inilah. Misalkan ya. Nah, kita klik selesai ya Bapak Ibu. Kita klik selesai. Kita atur juga di sini, hitung mundur, kerjakan dalam 3 menit. Oke, tampilkan jawaban boleh. Kita simpan. Dan ubah temanya Bapak Ibu seperti biasa. Karena itu, nah, saya pakai musim gugur. Oke. Kita coba setel Bapak Ibu seperti apa. Nah, ini mencocokkan. Oh, gitu ya. Tampilannya begini ya Bapak Ibu. Bagian dari bunga yang menjadi penyangga serbuk sari. Ini serbuk sari kurang tepat ya. Ini adalah benang sari. Kita teret di sini. Kemudian bagian dari bunga yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan. Di sini ada serbuk sari. Kemudian tempat berkembangnya pembuahan pada tumbuhan. Bakal biji. Kemudian bagian dari bunga yang berfungsi sebagai sel kelamin betina, kepala putik, dan yang terakhir adalah mahkota. Kirim jawaban. Nah, tuh. Ya kan? Nah, ini bisa kita modifikasi lagi Bapak Ibu dengan menampilkan apa namanya? Sorry ya. Kalau tadi kan cuma teks aja ya Bapak Ibu. Teks aja. Kita bisa menambahkan dengan ini. Dengan gambar ya. Ini juga bisa dibuat ice breaking ya Bapak Ibu. Nah, ice breaking-nya tuh mungkin contoh-contoh ya, contoh begini. Ya. Ikan ayam ya, seperti yang tadi malam ya. Nah, jadi ikan kepala ayam misalkan. Nah, itu bisa dicocokkan ya, Bapak Ibu. Untuk ada ya, ternyata. Oke, kembali lagi. Contoh misalkan saya nambahkan di sini, Bapak Ibu, gambar. Ya. Terus, nah ini terlalu mudah ya sebenarnya. Terus definisinya ini adalah bunga mawar misalkan. Ini untuk kelas rendah ya. Tambah lagi, bisa dibalik ya Bapak Ibu.
dibalik. Nah, yang ini di sini bisa kita ketik bunga kamboja ya. Selesai. Oke, kita mainkan Bapak Ibu. Nah, ya kan. Ini tinggal kita pasang-pasangkan ya. Mana yang pas dan bersesuaian. Nah, kita cek. Nah, jadi satu pun nggak ada yang benar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, saya rasa untuk word wall cukup ini ya Bapak Ibu. Saya yakin cukup paham dengan tata caranya harus seperti apa gitu ya. Kemudian di bagian hasil juga Bapak Ibu bisa apa namanya? Tuh, ini sudah cukup banyak juga. Bisa kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, jangan dihapus Bapak Ibu karena semua aktivitas murid Bapak Ibu itu bisa kita pantau dengan game ini. Selama linknya tidak dibuang gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan gimana cara saya menginventaris seandainya game link-link itu yang sudah saya bagikan itu ternyata lupa gitu ya, kirim di chat ternyata chatnya dihapus. Aduh, linknya di mana sudah ya. Sementara yang bisa kita buat di sini kan sudah ada 4 nih. Padahal kalau saya ngedit aja, ngedit judul, kemudian saya edit soal dikit, jadi lagi tuh linknya, jadi lagi tuh gamenya gitu ya. Nah, jadi hal yang seperti itu Bapak Ibu perlu menjadikan dalam satu link gitu ya. Nah, seperti apa caranya? Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya microsite, Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit integrasi ya. Jadi microsite yang bisa kita pakai dan gratis di sini adalah s.id. Nah, ini Bapak Ibu boleh catat ya, silakan dicatat. Sekali lagi Bapak Ibu bisa s.id. Nah, ya, kita klik aja yang paling atas ya. Ini. Oke, ini ada selamat datang katanya ya Bapak Ibu. Ini kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa daftar dulu Bapak Ibu sebelum kita melakukan melanjutkan lebih jauh gitu ya. Kita daftar dulu. Daftarnya di sini menggunakan akun ya. Kita pakai akun Google aja. Jauh lebih cepat ya. Oke, terus setelah itu kita akun misalkan akun Gmail yang lain juga boleh. Jadi tidak harus belajar di akun pribadi Google.com bisa ya. Kita Bapak Ibu. Nah, ini halaman dashboard ya Bapak Ibu dari s.id. Jadi nanti Bapak Ibu semua link dari yang telah dibuat Bapak Ibu bisa menginventaris di sini ya. Bisa menginventaris di SD nanti. Nah, kita akan membuat microsite ya Bapak Ibu. Kita klik aja microsite di sini. Nah, di sini kan sudah ada nih game edukasi World Wall ya Bapak Ibu. Nah, tapi akan saya beri contoh lagi ya. Create lagi Bapak Ibu. Oke, saya ulangi. Klik microsite, kemudian kita create new ini. Create new. Dan Bapak Ibu bisa pilih ya kan specify your type.
Nah, ini untuk tipenya untuk apa? Personal branding. Terus kita pilih yang mana? Nah, di sini ada edukasi ya. Kita klik aja edukasi. Dan bisa continue. Oke. Karena ini tema-tema edukasi, maka Bapak Ibu pilih tema edukasi yang pas ya. Yang pas tuh yang mana? Nah, ini mungkin saya pilih ekstra kurikuler ya. Absen studi, school profile, basic, report. Ini apa nih? Learning material. Oke. Saya pakai ini. Ada gambar-gambarnya ya. Terus di bagian ini Bapak Ibu klik continue, kita terima dulu aset, kita continue. Name. Nah, kita akan memberi nama apa? Contoh misalkan game edukasi. Terus di sini kita buat shortcutnya ya s.id garis miring apa. Nah, contoh seperti ini, apakah bisa? Kita cek aja Bapak Ibu. Nah, jadi kalau nama ini merah gini ya Bapak Ibu artinya telah dibuat ini. Jadi nama dengan game edukasi s.id garis miring game edukasi ini berarti sudah ada yang buat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu silakan buat link yang unik, artinya tidak sama dengan yang lainnya. Oke, permainan interaktif. Coba kita cek. Ya. Nah, itu masih bisa ya Bapak Ibu, permainan interaktif. Jadi semakin singkat, semakin mudah diingat ya Bapak Ibu. Oke, ini boleh kita next seperti ini ya. Atau kita skip. Nah, tampilannya ini ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Tampilan dari game edukasinya nanti. Microsite-nya, kemudian tampilan yang di sebelah kanan ini, kiri ini adalah preferensinya. Jadi apa yang akan kita lakukan di sini? Dari profil name ini game edukasi, kemudian profil description ya. Nah, ini bisa kita ubah. Misalkan nama SD kita. SD Negeri 3 Telogosari. Nah, kalau yang SMA berarti ketik aja nama lembaganya Bapak Ibu ya. Ini otomatis ini akan berubah Bapak Ibu. Tuh. Oke. Nah, baru ada keterangan di bawahnya Bapak Ibu. Ya kan? Coba kita lihat. Ini profil. Tadi profil sudah masuk ke ini we are text nih, kita ubah. Misalkan selamat datang di portal game edukasi SD Negeri 3 Telogosari. Silahkan pilih permainan. Ya, yang ingin dilakukan ya. Nah, ini contoh. Bapak Ibu bisa buat yang lebih baku lagi ya. Oke, ini boleh tekan enter seperti ini juga boleh. Ya. Spoiler. Oh, kalau spoiler itu nanti bisa ke bawah gini ya Bapak Ibu. Oke, ini tidak spoiler sebenarnya. Terus Bapak Ibu di sini ada musik basket ya. Ini udah ada logonya ya Bapak Ibu. Tuh, ada logo-logonya. Nah, Bapak Ibu di sini misalkan kita ubah namanya bukan musik ya.
Tapi apa ya, mulai dari yang pertama itu apa ya? Boleh nama materinya, boleh Bapak Ibu. Boleh misalkan di sini mau ditulis jenis gamenya juga boleh. Silahkan ya. Contoh saya ingin nulis jenis gamenya. Ya, kuis interaktif. Oke. Nah, jangan lupa Bapak Ibu bisa langsung copy linknya yang telah dibuat tadi. Nah, ini contoh. Misalkan link yang saya buat di sini. Oke, ini salah satunya. Saya copy. Bisa kah? Ya. Oke, koneksi error katanya Bapak Ibu. Nah, jadi saya kembali lagi ke aktivitas saya. Saya copy dulu link dari gamenya ya Bapak Ibu. Ada baiknya sebelum ke microsite, linknya itu sudah diinventaris gitu ya Bapak. Sudah dibuat. Nah, tetap sebagai penugasan. Mulai dan kita lihat microsite ini Bapak Ibu. Terus di bagian link tautan kita paste. Oke. Karena kuis interaktif logonya logo musik ya, kita edit Bapak Ibu, lakukan edit. Dan brand misalnya ini brand ya. Nah, ini brand. Kalau general silakan general. Nah, ini general. Emoji boleh cari yang mana. Nah, contoh akan ambil dari campur dari ya Bapak Ibu. Nih. Aduh. Ini kan ada gambar ya, kuis ya. Ini saya klik kanan, kemudian saya save as image. Bapak Ibu ya. Nah, ini PNG saya ubah jadi kuis. Di bawah nih ya Bapak Ibu. Nah, oke, kita save. Pun demikian misalkan dengan yang lain, game yang lain. Kemarin ada Hangman ini. Kita save as image, klik kanan, save as image ya Bapak Ibu. Terus kita ubah rename. Nah, ya, klik ke site. Oke, kita upload image di sini Bapak Ibu. Kita choose ya, kita ambil hasil dari tadi ya. Nah, ini kan ada kuis nih. Klik open. Ya, kita perbesar aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu biar dapat. Tuh. Yang mulanya ini gambar kalau ya Bapak Ibu, maka berubah menjadi gambar kuis ya. Oke, ini yang nomor 1 sudah. Sekarang yang nomor 2 yang gambar basket ya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan nah, boleh Hangman kalau di atas kuis interaktif. Kita copy linknya lagi ya Bapak Ibu dari game yang berbeda. Nah, jadi kopinya di sini nanti Bapak Ibu. Setelah itu lakukan
ubah upload image dan kita coba lihat Hangman yang ini ya. Klik open. Dan crop. Oke. Nah, ini sudah berubah ya Bapak Ibu gambarnya. Nah, sesekali boleh kita lihat ya Bapak Ibu. Sesekali boleh kita lihat. Ini contohnya game edukasinya ya Bapak Ibu. Di sini kita beri logo sekolah ya. Nah, ini sangat pas nih. Logo sekolahnya seperti apa. Baru ada 2 Bapak Ibu, kuis interaktif dan permainan Hangman. Kalau diklik nanti akan muncul kuisnya. Ya, tuh. Nah, semakin banyak, semakin spesifik Bapak Ibu, maka tandonnya itu sudah jadi satu gitu. Jadi Bapak Ibu itu udah gak pusing-pusing gitu ya. Karena sudah jadi satu di microsite ini. Oke, nah kita kembalikan lagi. Terus Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama. Jadi masukkan link, ubah namanya, ganti ikon gitu ya. Nah, sehingga nanti ini cukup banyak. Nah, pertanyaannya biasanya, Pak, gimana kalau nambah, Pak? Ini kan masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5 yang apa? Jadi tidak cover. 1, 2, 3, 4, 5. Nambah tombol lagi. Nah, di sini ada tambahan ya Bapak Ibu. Add new komponen. Nah, kita klik tambahan komponen. Loh, ternyata banyak loh Bapak Ibu yang bisa kita apa namanya? Bisa kita ambil ya. Tuh, mulai dari apa nih? Nambah link ya, link kayak tadi itu. Kemudian countdown. Nah, bolehlah kita tambah hitung mundur itu misalkan. Ya kan? Loh, hitung mundurnya tuh bukan di sini, Pak, tapi di atasnya tombol. Oke. Ini bisa kita geret, Bapak Ibu, dan kita taruh di sini. Nah, ini sudah. Ya. Hitung mundur itu artinya gimana, Pak? Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin memberi batasan di situ, maka Bapak Ibu bisa mengingatkan siswa kita itu dengan countdown gini ya. Nah, ini bisa kita atur. Dihitung dari kapan sampai kapan gitu ya, Bapak Ibu. Oke, terus tambah lagi Pak, kurang-kurang ya. Kita coba-coba terus mana yang pas, ya kan? Di sini ada email, ada Instagram ya. Ini bisa sosial media Bapak Ibu juga bisa ditambahkan di sini. Contoh misalkan countdown sudah, link ya, tambah link. Oke, nah kalau link jadinya gini ya Bapak Ibu. Jadi tombol lagi ya. Nah, sehingga kita perlu pemilih choose image, upload lagi. Nah, ini mungkin tadi kan sudah. Bentar, ini saya close dulu. Kuis Hangman kan sudah. Nah, sekarang saya download lagi yang logo nih. Membuka kotak. Save as image. Kita save seperti ini. Dan kita lakukan lagi ya Bapak Ibu. Insert nih. Klik open. Dan kita cari buka kotak. Nah, ini buka kotak. Klik open. Besarkan supaya lebih pas dan crop. Nah, cakep ya. Dan ini adalah permainan buka kotak. Oke. Nah, untuk linknya Bapak Ibu bisa pakai dari yang game yang sudah dibuat sebelumnya. Oke. Loh, ini kok ada di atas ya. Kita geser drag and drop
kita taruhkan di atasnya interaktif. Oke, nah ini udah cukup banyak ya Bapak Ibu. Tambah lagi misalkan ada yang kurang, image slider. Nah, nih, ya kan? Jadi ada ada gambar berjalan ya Bapak Ibu. Jadi image slidernya itu yang mana? Nah, contoh misalkan saya taruh satu gambar ya, jadi saya upload sembarang aja ya. Nah, ini bagus kalau Bapak Ibu sudah punya misalkan nih ya, misalkan foto kegiatan bersama siswanya ya, ini bisa dijadikan image slider. Oke, nah ini sudah dua saya upload Bapak Ibu. Dan kita upload tiga lagi, satu lagi ya. Satu lagi. Mana kira-kira? Ya, ini aja nggak apa-apa. Kita klik open ya. Oke. Dan image slidernya muncul di sini. Kok nggak bagus gitu, mengganggu halangan ya. Oke, image slider itu di bawah aja, di bawahnya tombol sendiri. Nah, di bawahnya tombol yang paling bawah misalkan. Boleh. Nah, tuh. Jadi Bapak Ibu akan menambah kenangan. Nah, tapi kan di sini juga perlu dijelaskan ini gambar apa sih gitu. Bapak Ibu juga bisa memilih komponen yang disebut dengan teks. Ya kan? Maka teks di sini ini kita perlu cetak tebal mana nih? Cetak tebal seperti ini. Dan kita tulis keseruan mereka. Oke. Ini fontnya masih normal, Bapak Ibu tambah misalkan small, tambah kecil, small, custom. Jadi kalau custom bisa dinaikkan. Nah, tapi tidak lebih besar dari judul ya. Menyalahi. Judul itu paling besar ya Bapak Ibu. Oke, kita taruh di bawah. Nah, sehingga kalau kita scroll di sini, nah tuh ya kan, nah, keseruan mereka. Oke, ini jangan terlalu rapat Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menambahkan divider ya. Ini kita klik dividernya, pemisahnya, sehingga antara tombol dengan foto tadi itu tidak terlalu dekat. Oke, nah itu kan udah ada jeda ya. Di atas juga ada divider ini. Mungkin ini saya kecilkan. Ya, segini. Dan scroll ke bawah juga pas ya. Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, kalau ini sudah selesai, maka Bapak Ibu jangan khawatir, Pak bisa hilang. Enggak ya Bapak Ibu, jadi ini enggak hilang. Oke, biar tambah lengkap ya, kita tambah di bawah ya Bapak Ibu, tambah lagi biar tambah lengkap. Sosial media ada enggak ya? Nah, horizontal link ya Bapak Ibu, kita klik aja. Jadi horizontal link itu ada Facebook, YouTube, Twitter, dan seterusnya ya. Oke, ini kita taruh bawah sendiri Bapak Ibu. Bawah sendiri. Jadi setelahnya image slider. Ya, nah, di sini tempatnya. Oke, saya rasa pas. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setiap YouTube, kemudian Twitter, TikTok, dan mungkin web, ini bisa diubah di sini ya. Linknya ya Bapak Ibu, ubah aja di sini.
Kalau kurang, tambah lagi add new. Oke, saya rasa ini udah cukup. Dan saatnya kita share ya. Cara share-nya gimana, Pak? Setting dulu boleh, diklik setting di sini. Kemudian tema color-nya juga, nah, ini ditentukan. Bisa pilih-pilih yang lain ya. Ini background-nya. Oke. Dan nah, ini penting ya Bapak Ibu. Ini penting supaya kita ketika nge-share link itu ada apa meta namanya ya. Jadi muncul contoh Bapak Ibu misalkan nge-share link YouTube itu kan ada gambar dan link gitu ya. Nah, ini juga sama. Bapak Ibu juga harus pilih gambarnya, choose image. Kemudian saya beri salah satu gambar yang saya simpan tadi yang ada di sini. Dan jangan lupa beri deskripsi Bapak Ibu. Deskripsinya game edukasi SD Negeri 3 Telogosari misalkan dan seterusnya. Terus kita save change ya. Jadi simpan perubahan. Oke, sudah sukses dan kita bagikan ya. Kita copy atau kita jadikan QR code juga boleh. Nah, ini QR kodenya. Kalau mau di copy, kita copy aja. Dan kita kirim ke WA di grup ya, WA grup murid-murid kita Bapak Ibu. Oke, jadi seperti apa tampilannya? Mari kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kan udah pas yang logo sekolah nih ya Bapak Ibu. Yang perlu diubah nanti ya logo sekolahnya. Nah, ini udah juga keseruan mereka ya kan. Oke. Di sini juga ada link media sosial Bapak Ibu. Dan ini kalau kita tampilkan di apa namanya? Di HP itu sangat bagus ya Bapak Ibu. Jadi sangat bagus. Oke, ini saya kirim di sini. Nah, silakan Bapak Ibu akses ya. Dan saya coba kirim juga di grup ya Bapak Ibu. Tampilannya seperti apa. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, sementara seperti ini yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Silakan mungkin ada yang ditanyakan hal-hal yang masih belum dimengerti itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Arief. Baik, terima kasih Pak Noval atas penjelasannya. Luar biasa sekali Bapak Ibu di malam ketiga ini. Pak Noval juga memberikan materi tambahan. Sebenarnya itu sudah di luar dari materi pembuatan game edukasi, Bapak Ibu. Namun ini materi bonus, barangkali Bapak Ibu juga nanti bisa memanfaatkan materi tersebut, bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah dijelaskan oleh Pak Noval, Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung sampaikan dengan cara raise hand terlebih dahulu supaya kami persilakan untuk membuka mic-nya untuk bisa berkomunikasi secara langsung, atau jika terkendala Bapak Ibu juga bisa ketikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, barangkali sudah mencoba kemudian mengalami kendala dan lain sebagainya. Kembali menunggu yang bertanya, Pak Noval. Saya beri informasi terlebih dahulu kepada para peserta bahwasannya kegiatan kita pada malam hari ini sudah tidak perlu lagi mengisi link presensi Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus menyimak pemaparan dari Pak Noval sekaligus
Jika ada kesempatan, Bapak Ibu bisa langsung praktekannya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin cukup jelas begitu. Nah Ini ini nih. dari Ibu Popiana. Bisakah kita menyetel permainan untuk sekali pakai? Artinya begitu link dibuka kembali, maka siswa tidak bisa memainkan. Begitu Pak. Apakah bisa Pak? Oh ya, kita tembak ya Bapak Ibu. Nah jadi itu bisa kalau tapi dengan nama yang sama ya. Misalkan Noval Abdillah, pertama pakai nama Noval. Terus main lagi dengan nama Noval itu nggak bisa. Tapi kan bisa dengan main lagi dengan nama yang berbeda. Nah itu menjadi apa namanya eh, mungkin kekurangan ya Bapak Ibu. Tapi selama ini yang saya gunakan itu tergantung kita menginstruksikan ya Bapak Ibu kepada peserta didik gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menghendaki main satu kali, maka di situ jangan centang muat ulang. Nah, contoh-contoh ya. Nih. Nah, ini saya punya game ya. Kemudian di aktivitas saya ambil satu game yang sudah saya buat. Nah, misalkan yang ini ya. Oke. Nah, di bagian terapkan penugasan ya, Bapak Ibu. Terapkan penugasan di sini papan peringkat. Nah, jangan muat lagi jangan mulai lagi ini jangan dicentang. Jadi mereka itu cukup bermain sekali ya Bapak Ibu. Nah, perlu juga diberi batasan sampai tanggal berapa. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu nge-share-nya jam 9, nanti berakhir jam 10 misalkan atau jam 11. Nah, itu kan bisa dikendalikan ya Bapak Ibu. Nah, itu jadi alternatif kalau menginginkan hanya bisa dimainkan satu kali. Oke, begitu Mas Arief? Baik, terima kasih Pak Noval atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi ini Pak dari Ibu Anita Rahmawati. Untuk soal-soal yang jenisnya numerasi Pak, bisa kita menggunakan word wall juga. Mungkin ada contohnya bagaimana Pak? Oke, numerasi itu kan mungkin equation ya Bapak Ibu dalam matematik ya. Nah, saya share screen juga nih. Iya, dari kemarin nggak pernah dicontohkan ya. Maaf ya Bapak Ibu. Edit konten ini salah satunya. Nah, di word wall itu Bapak Ibu sudah ada pendukung juga sebenarnya ya. Kita cek tambah pertanyaan. Di sini nih ada ya Bapak Ibu. Tuh, ada simbol, kemudian di bagian nah ini bisa kita pilih ya, matematik operation misalkan. Nah ini operasi matematik ya Bapak Ibu. Tuh, operator, sorry. Dan kita cari yang lain ya, yang pas. Yang mana? Nah, di sini cukup banyak Bapak Ibu ya. Oke, number form. Oh, nggak ada. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau misalkan dengan simbol-simbol yang ada di word wall ini cukup sulit juga, kita carinya juga kan butuh waktu gitu ya. Sehingga memungkinkan Bapak Ibu itu lama dalam mengerjakan, maka Bapak Ibu bisa buat di Word gitu. Karena saya nggak, aduh mohon maaf ini karena laptop saya juga apa mati ya Bapak Ibu. Semalam tuh masih enak loh dipakai. Ini tadi saya bilang sama Sarif, laptop saya mati karena di cas itu sudah tidak mau Bapak Ibu. Heran juga saya kenapa. Akhirnya saya pakai Chromebook ya Bapak Ibu. Nah jadi di Word itu Bapak Ibu eh, ketik aja dulu soal dengan equation itu, ya kan? Kemudian di screenshot.
Bisa nggak Bapak Ibu screenshot-nya? Ya, atau pakai snipping tool boleh, atau pakai tools screenshot yang lain boleh, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga hasil screenshot-nya, equation dan soalnya itu bisa Bapak Ibu juga langsung di-insert di sini. Nanti ya, diunggah di sini. Nah, jadi itu menjadi alternatif. Begitu Mas Arif. Baik, terima kasih Pak Novel atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu jika ingin lebih simpel begitu, Bapak Ibu bisa tuliskan dulu pertanyaannya atau equation-nya di Word, kemudian di screenshot Bapak Ibu menggunakan snipping tool, atau mungkin di beberapa laptop itu ada yang bisa menggunakan fitur tombol print screen Bapak Ibu untuk memilih langsung begitu. Ada yang seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa explore sendiri untuk itu. Dan kalau mau menggunakan fitur yang ada di Wordwall pun Bapak Ibu bisa, asalkan butuh kesabaran mungkin Bapak Ibu ya, karena dari posisi simbol-simbolnya yang mungkin kita tidak familiar gitu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Novel ada pertanyaan lagi di kolom chat. Bila game sudah disimpan di s.id, game di Wordwall bisa dihapus dan apakah bisa diganti dengan game yang lain begitu Pak? Iya, jadi gini Bapak Ibu. Makanya kenapa butuh tandon ya? Kalau kita nge-share link yang link Word langsung gitu ya, maka di situ kan kemungkinannya bisa di-forward gitu ya, bisa langsung dikirim. Gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian khawatir juga hilang. Nah, sehingga supaya satu tujuannya untuk udah hilang nih, ditandon dulu di microsite. Nah, fungsi yang kedua di microsite ya, sewaktu-waktu Bapak Ibu ingin mengubah apa namanya, mengubah gamenya, misalkan soalnya yang diubah tapi bentuk gamenya sama, maka tinggal diupdate aja linknya yang ada di microsite gitu. Tanpa harus membagikan link lagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi linknya itu satu link microsite. Contoh kayak tadi s.id garis miring permainan interaktif ya, permainan interaktif. Nah, jadi siswa itu ngaksesnya di situ semua nanti gitu. Misalkan saya tidak mau ini Pak, tidak mau yang di microsite itu dihapus. Ya berarti Bapak Ibu tambah link lagi ke bawah gitu, semakin banyak tombolnya. Seperti itu. Nah, kalau ingin lebih leluasa, Bapak Ibu boleh misalkan setiap kelas itu dibuatkan khusus satu microsite gitu. Jadi kelas ini microsite-nya ini, kelas ini microsite-nya ini. Jadi ketika ada update link dari game edukasinya tinggal udah edit aja di microsite. Dan itu cukup mudah. Jadi siswanya juga agak bingung, Bapak Ibu juga nyari linknya juga agak bingung gitu. Gitu Mas Arif ya. Baik, terima kasih Pak Novel atas penjelasannya. Sepertinya masih banyak pertanyaan juga Pak di kolom chat. Ada pertanyaan dari Ibu Popiana lagi terkait dengan apakah bisa mengubah alamat link. Untuk alamat link itu setiap kelas yang kemarin kita praktekkan otomatis berbeda gitu Pak setelah diedit ya. Untuk Iya, alamat. jadi setiap kali mengedit, edit soal, edit judul itu kemudian apa namanya kita tetapkan tugas itu beda lagi linknya Bapak Ibu dan hasilnya itu beda juga gitu. Makanya kan kemarin disarankan kalau punya kelas berbeda tetapi dengan soal yang sama, yaitu tadi caranya. Maka lakukan 2 kali penugasan. Satu, penugasan dapat link berikan ke kelas nomor 1. Klik lagi penugasan yang kedua, berikan ke kelas yang nomor 2 dan seterusnya. Itu Mas Arif. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Novel. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Diah Mardia. Kalau untuk bacaan yang panjang di saat pembuatan kuis kok tidak muncul, dan untuk percakapan yang di copy menjadi nomor berikutnya. Oh, mungkin dari percakapan itu yang dialog kalau di enter itu masuk ke nomor berikutnya begitu Pak. Betul. Jadi prinsipnya itu memang tidak apa ya? Mungkin tidak
paragraf gitu ya. 10 paragraf masukkan di di Wordwall gitu. Itu juga agak nampung ya Bapak Ibu. Jadi ada karakter yang dibatasi. Tapi Bapak Ibu kalau punya dialog ya saran saya tuh jangan ngetik di Wordwall langsung Bapak Ibu, tapi screenshot aja Bapak Ibu. Ya, screenshot kemudian di situ upload foto. Nah, itu kan jauh lebih simpel daripada ngetik percakapan. Sebenarnya bisa diketik, cuma kan ada batasan karakter itu tadi ya, Bapak Ibu. Dan itu kan kalau ditekan enter malah masuk ke pilihan berikutnya, benar kata Mas Arief tuh ya. Mungkin siasatnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Berarti siasatnya sama seperti untuk yang soal-soal numerasi begitu Pak ya, yang banyak. Ya, betul. Soal equation, benar, benar, benar. Baik Pak. Selanjutnya Pak, ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau untuk soal matematika materi bangun ruang, apakah efektif menggunakan Wordball Pak? Nah, efektif atau tidaknya itu mungkin saya beri gambaran ya Bapak Ibu. Contoh misalkan bangun ruang ya. Bapak Ibu ingin mengenalkan sisi, ingin mengenalkan rusuk, kemudian ingin mengenalkan atap, tutup dan lain sebagainya. Itu kan bisa pakai label gitu kan. Jadi nanti tolong pasangkan mana atapnya, mana alasnya, mana sisinya, mana rusuknya. Jadi mereka juga punya gambaran yang utuh gitu. Nah, oh ini ternyata ya. Dan itu kan dilakukan langsung gitu. Nah, ini gambaran apa simple ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Kami hitung-hitungan kita masukkan botol itu mungkin juga menguras otak gitu ya Bapak Ibu. Udah susah jawabannya kemudian di Wordwall ada waktunya hanya 3 menit gitu. Ya juga kurang efektif ya Bapak Ibu. Nah kan ini sifatnya game ya, bermain Bapak Ibu. Yang bisa disesuaikan lah soalnya itu harus seperti apa. Mungkin begitu Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Nova. Mungkin ini terakhir Pak pertanyaan yang dari Ibu Arini. Ini cara menghilangkan latar belakang pada gambar agar tidak berkesan tempelan gambar gitu Pak. Apakah ada triknya begitu? Cara menghilangkan apa Mas? Menghilangkan background. Yes, background. Atau mungkin pakai aplikasi pihak ketiga mungkin Pak, background remover. Iya, kalau cuma menghilangkan background ya bisa pakai background remover juga bisa ya Bapak Ibu. Misalkan remove.bg. Nah, itu bisa dimanfaatkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, cuman yang mungkin saya tangkap itu tadi ya seperti yang saya contohkan di situ kan backgroundnya tentang backgroundnya apa tadi itu musim kemarau kayak. Kemudian saya nempel juga bunga. Ternyata di bagian bunga itu backgroundnya putih. Terus background background soalnya di belakang tuh udah bagus gitu. Mungkin itu yang kesannya tempelan. Nah, itu bisa memanfaatkan, boleh dicatat ya Bapak Ibu, bisa memanfaatkan ya itu tadi background remover ya. Macam-macam banyak tuh. Bisa remove.bg, terus ada lagi apa ya lupa saya. Pakai AI juga bisa. Mungkin itu ya Mas Arief. Baik Pak Noval, terima kasih atas penjelasannya. Silakan Bapak Ibu jika ada lagi yang ingin ditanyakan bisa bertanya secara langsung dengan raise hand Bapak Ibu menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom atau Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oh ini Pak ada yang raise hand dari Ibu Lailatul Rahmah. Silakan Ibu Lailatul Rahmah untuk menghidupkan mic-nya. Iya, terima kasih Pak sebelumnya. Eh, saya mau bertanya Pak, saya kan sudah coba buat SID seperti yang Bapak contohkan tadi. Apakah di SID itu kita bisa melihat murid kita siapa aja yang sudah main begitu Pak? Iya, oke. Saya share screen ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Ibu. Nah, kalau di SID-nya itu kita tidak bisa melihat siapa nama yang sudah mengerjakan. Karena kan mengerjakannya itu di ya Bapak Ibu. Sehingga
siapa saja yang bisa melihat, yang sudah mengerjakan maksud saya, itu bisa dilihat di Word Wall ya Bapak Ibu. Di mana? Di bagian hasil saya di sini. Nah, di bagian hasil saya itu bisa dilihat di mana nih? Contoh ya Bapak Ibu. Di sini itu ada 2 orang yang sudah main nih ya. Ini kan ada apa namanya? Ada gambar orang kemudian ada 2. Nah, kita cari yang paling banyak. Ini ada 29 ya. Coba kita klik Bapak Ibu. Nah, makanya instruksinya Bapak Ibu di apa? Di SID itu boleh Bapak Ibu memberikan instruksi ya. Misalkan tadi kan judul tuh game edukasi, di bawahnya ada nama SD kita. Kemudian di bawahnya lagi ada deskripsi, selamat datang di portal game edukasi. Nah, boleh beri petunjuk lagi Bapak Ibu. Sebelum bermain ada baiknya mengisi nama terlebih dahulu. Selesai bermain jangan lupa apa? Jangan lupa mengisi papan peringkat misalkan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi, jadi kalau Bapak Ibu mencentang di situ ada papan peringkat saat nge-share, maka di sini bisa kita lihat tuh. Ini siapa yang sudah ngerjakan. Ini ada Bu Iin, Bu Riza ya, ada Bu Lia juga, ada saya sendiri, dan yang terakhir di sini ada Bu Ulan. Nah, coba kita cek Bu Ulan itu benar semua nggak jawabannya? Oh, ini benar semua, ya kan? Cuman waktunya di sini. Nah, kemudian ada Bu Imas, Mas Tuti, ya. Kita lihat, oh benar semua, dan seterusnya. Gitu ya Ibu ya. Bisa ya kira-kira? Bu Lailatul Rohmah ya. Iya Pak, siap. Terima Ya, kasih Pak. Karena gampang. sebelumnya kan sekolah kami sudah buat mencoba buat penilaian online lewat s.id ini Pak. Akhirnya pas tadi Bapak ulas kembali SID, kita coba yang untuk kegiatan intra kita seperti itu. Cuman kendalanya kalau di penilaian online kita itu kita kan pakai Google Form. Tahu kan Google Form. Ketika kita kembali itu kita tidak bisa menuju ulang ke home-nya home-nya s.id. Jadi kita langsung keluar dari browser seperti itu, Pak. Cuman tadi saya coba yang pakai Word Wall ini, dia bisa gitu. Kenapa kok nggak sama gitu? Nah, iya, iya. Nah, itu saya kurang paham ya. Kalau dari Nggih, Google kok nggak bisa gitu ya. Nggak paham ya, juga Pak. saya. Ya. Nah, Ya, itu terima kasih Pak hasil, hasil jawabannya. pengalaman Bu Rohma itu ya. Mantap Bu. Jadi juga jadi masukan ke saya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Lailatul Rohma ya. Baik, terima kasih pula Pak Novel atas penjelasannya. Terima kasih Bu Lailatul Rahma sudah bertanya dan cukup menambah ilmu juga untuk Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Baik, Pak Bu, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Jika mungkin nanti Bapak Ibu mengalami kendala atau ya mungkin ada hal yang masih membingungkan Bapak Ibu dari rekaman ataupun penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Nopal, Bapak Ibu nanti bisa bertanya melalui grup WA Bapak Ibu. Ada 2 hari, sisa 2 hari kita bisa diskusi secara interaktif di grup tersebut Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dimaksimalkan. Nah, untuk malam hari ini saya rasa sudah cukup. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Noval ada yang ingin disampaikan. Silakan Pak Noval. Ya, terima kasih Mas Arif. Jadi Bapak Ibu, saya sangat antusias, sangat bangga dengan panjenengan semua, sangat senang melihat kesungguhan gitu ya. Kemudian punya semangat di tengah-tengah istirahat Bapak Ibu, malam-malam itu masih ada yang kirim ya. Jadi itu effort yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan selama 3 hari ini kita sinkron belajar bersama. Ini benar-benar menjadi hal yang sangat bermanfaat Bapak Ibu. Dan saya sebagai pribadi mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang ya Bapak Ibu. Dan saya sangat terbuka jika ada hal-hal yang masih belum dimengerti, boleh kita diskusikan di grup atau mungkin bila tidak memungkinkan di grup itu boleh juga japri saya ya Bapak Ibu.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk melakukan perubahan-perubahan, adaptif dengan teknologi, dan kita bisa menghadirkan hal-hal yang baru, inovasi yang baru untuk peserta didik kita. Terima kasih kebersamaannya, luar biasa 3 hari ini. Bapak Ibu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval atas penyampaian materinya selama 3 hari ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan, yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan malam hari ini, walaupun melalui Zoom meeting saja Bapak Ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari selama beberapa hari ini dapat bermanfaat kepada pendidikan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu, dapat diimplementasikan di sekolah atau instansinya masing-masing, dan dapat berguna untuk peserta didik pula Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama kegiatan berlangsung. Untuk hal-hal yang belum selesai terkait dengan administrasi akan kami bagikan di hari terakhir Bapak Ibu. Paling lambat di sore harinya, yakni hari Jumat. Bapak Ibu bisa menunggu di grup tanpa meninggalkan grup tersebut, karena nanti sertifikat dan lain sebagainya akan kami kirimkan di grup tersebut Bapak Ibu. Mohon untuk tidak meninggalkan grup terlebih dahulu, sehingga nanti Bapak Ibu dapat menerima semua fasilitas yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.